Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Rama. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah video mengenai pengenalan dan cara membuat suling Bali sebagai alat musik tradisional. Nah, untuk itu semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua dan selamat menonton. Suling Bali adalah alat musik tradisional yang terbuat dari bambu. Umumnya suling Bali memiliki 6 lubang dan dimainkan dengan cara ditiup. Suling Bali terdiri dari berbagai jenis suling, mulai dari ukuran yang paling kecil sampai ukuran yang paling besar, tergantung pemakaiannya. Seperti contoh yaitu suling pegongan, di mana suling pegongan umumnya terdiri dari 3 jenis suling, yaitu suling besar, menengah, dan suling kecil atau suling petit. Tetapi biasanya dalam penggunaannya suling menengah jarang digunakan. Selanjutnya yaitu suling gambuh. Suling gambuh memiliki ciri-ciri besar dan panjang, dengan panjang bambu 75 sampai 100 cm dengan diameter 3 sampai 3,5 cm. Ukuran pembuatan suling gambuh disebut dengan sikut kudus, yang artinya panjang suling terdiri dari 8 kali lingkaran badan bambu. Nah, selanjutnya yaitu suling pengarjan atau geguntangan, di mana suling ini memiliki ukuran yang beragam dari ukuran menengah sampai ukuran yang paling kecil. Biasanya suling ini mengiringi pupuh dalam pementasan pengarjoan atau pementasan geguntangan. Tak hanya itu, jenis suling Bali selanjutnya yaitu suling rindek, di mana suling ini digunakan untuk mengiringi sebuah rindek Bali yang umumnya digunakan dalam acara resepsi pernikahan, job hotel, dan lain sebagainya. Ukuran dari suling rindek ini sama persis dengan suling kecil pegongan, menyesuaikan dengan size rindek yang ada. Yang terakhir yaitu suling Bali diatonis. Suling ini adalah suling Bali modern yang digunakan sebagai pengiring atau kolaborasi dengan alat musik modern lainnya seperti gitar, piano, dan lain sebagainya. Ukuran suling diatonis menyesuaikan dengan nada yang dibuat. Baik, di sini kita akan belajar membuat suling Bali, di mana pada kali ini kita akan membuat suling kecil gong kebiar saih Kodia Denpasar. Pertama-tama kita harus menyiapkan bambu buluh yang sudah kering dengan diameter 1,5 sampai 2 cm. Sisakan buku bambu yang paling atas, di mana nantinya buku bambu tersebut dijadikan sebagai lubang tiup. Kemudian potong bambu kisaran 24 cm dari buku bambu. Nah, kebetulan saya sudah mempunyai sampel sulingnya. Kita sesuaikan saja panjangnya dengan sampel yang sudah ada. Usahakan dalam memotong bambu kita menggunakan gergaji besi supaya hasilnya rapi. Nah, kemudian kita bisa merapikan buku bambu yang nantinya akan menjadi lubang tiup dengan menggunakan pisau. Tak hanya itu, kita juga harus merapikan bagian bawah dari bambu tersebut. Selanjutnya, kita bisa menggunakan amplas untuk menghaluskan bagian yang masih kasar. Dan jangan lupa untuk menyiapkan lem G, kemudian kita teteskan ke bagian buku bambunya supaya lebih kuat.
Dilanjutkan dengan pengamplasan kulit bambu supaya lebih halus dan dibersihkan dengan lap yang sudah dibasahi dengan air. Selanjutnya kita akan membuat tempat siwer menggunakan temutik atau pisau dengan mengambil bagian buku bambunya sekitar 0,4 cm. Lakukan secara perlahan sampai akhirnya membentuk sebuah garis lingkaran yang rapi dan rata mengelilingi badan bambu tersebut, tepatnya pada buku bambu tersebut. Kemudian kita bisa menggunakan amplas untuk menghaluskannya. Selanjutnya kita akan membuat lubang tiup yang biasa disebut dengan song pemanis atau song manis menggunakan temutik atau pisau. Kurang lebihnya kita akan membuat lubang kecil yang berbentuk persegi di bawah garis siwer yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini song pemanisnya sudah hampir jadi, tinggal kita rapikan saja. Kemudian kita akan membuat jalur angin yang menghubungkan buku bambu dengan song pemanis. Selanjutnya kita haluskan dengan amplas yang sudah ditempelkan pada bambu kecil, dan jangan lupa untuk menggosok bagian bawah dari lubang tiup atau song manis supaya dalam proses meniupnya anginnya bisa masuk ke dalam. Nah, selanjutnya kita bisa merapikannya dengan temutik supaya mencapai hasil yang lebih maksimal. Selanjutnya yaitu proses membuat lubang, dan kita akan menggunakan daun kelapa sebagai alat ukur, di mana kita bisa mengukur panjang dari bambu sulingnya. Kemudian daun kelapanya kita bagi dua, di mana hasil bagi duanya tersebut merupakan lubang kedua dari atas. Kemudian kita beri tanda terlebih dahulu. Perlu kita ingat, dalam membuat lubang suling harus bertolak belakang dengan song pemanis, karena song pemanis itu berada di belakang, kemudian lubang tekepnya berada di depan. Seperti yang dikatakan tadi, setengah dari panjang suling merupakan lubang kedua dari atas suling tersebut. Tak hanya itu, kita juga bisa menggunakan sampel suling yang sudah kita punya sebagai patokannya. Setelah itu kita bisa mengukur jarak antara lubang dari suling sampel, kemudian kita cocokkan dengan diameter dari suling yang akan kita buat. Lalu kita buat lubang yang paling atas. Kita ukur menggunakan lidi, kita tandai. Selanjutnya kita akan melubanginya dengan temutik. Selanjutnya kita akan membuat lubang nomor 3 dengan jarak yang sama yang sudah kita ukur tadi menggunakan lidi. Kemudian kita tandai dan kita lubangi menggunakan temutik.
Selanjutnya ulangi langkah tersebut sampai lubang ke-6. Nah, ini sudah lubang ke-6. Selanjutnya kita akan melakukan pengamplasan supaya lubangnya lebih halus dan lebih sempurna. Kita menggunakan amplas yang sudah digulung kecil, kemudian dimasukkan ke dalam lubang suling untuk menghasilkan ukuran lubang yang sama dan lingkaran yang sempurna. Nah, ini sudah jadi. Kita lanjutkan dengan pembuatan siwer suling. Pertama-tama belah bambu kering yang panjangnya sekitar 10-15 cm. Kemudian kita cocokkan dengan tempat siwer yang sudah kita buat di awal tadi, seperti ini. Jika belum pas dan belum cocok, kita bisa menghaluskannya terlebih dahulu. Nah, ketika sudah pas, langsung saja kita menyebit bambu siwernya seperti ini, dimana kita bisa menyebitnya ke samping. Kita bagi dua terlebih dahulu, dan kemudian kita bagi dua lagi. Semakin tipis sebitannya akan semakin bagus untuk siwer sulingnya. Nah, jadi ini sebitannya sudah selesai. Langsung saja kita ikat terlebih dahulu menggunakan tali nilon. Selanjutnya potong sedikit bambu siwer supaya lebih mudah untuk memasangkannya nanti. Kemudian kita coba lengkungkan dan kita pasang pada tempat siwer yang sudah kita buat pada bambu suling. Lubang tiup atau saung manis berada di lengkungan siwer seperti ini. Kemudian kita ambil tang, kemudian kita jepit dengan tenaga yang kuat supaya menghasilkan hasil siwer yang maksimal. Kemudian kita ikat menggunakan tali nilon seperti ini. Kemudian kita lem menggunakan lem G supaya lebih kuat dan tidak mudah lepas. Setelah lemnya kering, dilanjutkan dengan mengikat suwer, yaitu dengan cara memasukkan ujung benang ke beberapa celah yang ada di ujung siwer seperti di video, supaya siwernya lebih kuat dan tidak mudah lepas.
Kemudian kita lem lagi supaya lebih kuat dan hasil yang sempurna. Dan potong satu ujung tali dan sisakan satu ujungnya. Kemudian kita ikat pada bagian badan suling seperti ini. Selanjutnya potong ujung siwer yang berlebihan. Kemudian kita jepit lagi menggunakan tang dan kita lem. Selanjutnya kita jepit menggunakan benda yang ada di sekitar kita seperti di video. Kemudian kita tunggu beberapa menit. Selanjutnya kita bisa merapikan siwer yang masih tajam supaya nantinya aman saat kita gunakan. Kemudian ujung siwernya kita rapikan dan kita bentuk menyerupai dengan bentuk piramida. Jadi ini hasilnya. Kemudian kita finishing menggunakan spotlight warna emas dan bisa berkreasi sesuka kita. Jadi ini hasil akhirnya, semoga bermanfaat dan selamat mencoba.